Jadi setelah sekian lama gue akhirnya baru baca buku ini, Wastu Citra karyanya Romo Mangun. Sebetulnya gue baru baca hari ini dan rasanya buku ini harus dibaca nggak sekali aja tapi berulang kali karena bahasanya agak kompleks dan agak, kalau kata pengantara di sini sih agak kuno gitu ya. Bahasa pilihan kata yang dicantumkan Romo Mangun itu agak kuno, tapi gue menemukan, menurut gue, walaupun gue baru baca, gue menemukan salah satu kata atau sekumpulan kata, kalimat yang paling indah yang pernah gue temukan di buku. Dan gue mau sedikit sharing simple aja tentang ini. Oke, jadi di bab terakhir dari Wastu Citra, bab terakhirnya kalau nggak salah namanya memaknai ulang arsitektur, Romo nulis masalah arsitektur bukan hanya soal statika agar bangunannya kokoh atau tidak roboh, bukan juga nikmat ventilasi dan elok psikologis interpenetrasi, bukan juga hanya zona industri, bisnis, dan lain-lain. Akan tetapi masalah arsitektur ialah menyentuh yang telah disentuh pula oleh alam raya dalam pemilihan ikan-ikan tropika Laut Banda dan yang juga terpancar pada bangunan-bangunan koral. Itu adalah citra. Ini sebenarnya ini salah satu pencarian arsitektur yang sedang gue telusuri belakangan ini, karena gue bertanya-tanya, bukan arsitektur aja sih, tapi karya secara gambaran besar, karya-karya yang ada di alam ini. Kenapa beberapa benda, kenapa beberapa karya itu tinggal di dalam memori kepala gue dan kepala banyak manusia dan menyentuh rasa yang paling dalam. Sementara ada karya yang indah, ada karya yang mungkin memenuhi segala kriteria agar karya itu dapat dikatakan indah, tapi kenapa dia gampang dilupain? Tapi kenapa ada karya yang kelihatannya berantakan, atau karya yang mungkin secara bentuk tuh nggak indah-indah banget, tapi dia tuh bisa tinggal atau bersemayam lama banget, mungkin selamanya, di hati-hati orang yang pernah mengalami karya itu. Gue pikir apakah karena ada kehidupan yang masuk dalam karya itu. Contohnya ada bangunan indah tapi dia nggak memikirkan bagaimana dia menanggapi cahaya matahari dengan baik. Mungkin itu membuat karya itu mati, gue pikir gitu ya. Dan gue belum tahu jawabannya sebenarnya karena gue belum menelusuri lagi lebih dalam Wastu Citra ini. Tapi kenapa ada karya yang amat sangat sederhana tapi dia bisa meninggalkan impresi yang sangat amat long lasting. Dan di sini ditulis kayak benar-benar mewakili yang selama ini gue tanya-tanya, yang selama ini gue cari, yaitu tadi nih, selalu menyentuh yang telah disentuh pula oleh alam raya dalam pemilihan ikan-ikan tropika yang juga terpancar pada bangunan-bangunan koral. Kayak kalau kita ngeliat pohon, walaupun pohon itu adalah kayak pohon ya, satu batang bercabang, jadi daun, itu kan sebenarnya biasa aja dan udah kita lihat berhari-hari gitu ya. Tapi bahkan gue sendiri memiliki pendapat, melihat bangunan seindah apapun yang pernah diciptain oleh manusia itu nggak akan pernah ngalahin keindahan pohon di jalanan komplek gitu misalnya. Sesimpel itu. Walaupun indahnya mungkin lebih indah bangunannya, tapi rasa hidupnya itu dia nggak bisa melewati
Bahkan satu pohon di depan komplek pun, gue nggak tahu apa unsur ada ruh di dalam makhluk hidup itu gitu, atau kenapa gue nggak tahu. Apalagi hal-hal yang emang udah secara naluriah indah kayak pantai, terus sunset, terus gunung-gunung yang apa view-view gunung gitu. Itu emang apa ya? Agak susah sih jelasinnya, tapi gimana kalau misalkan para seniman atau para pembuat karya itu bisa mereplika, menemukan satu aja unsur, menemukan satu aja rumus yang bisa membuat karyanya paling enggak mengarah ke situ, mereplika kehidupan, mereplika ciptaan yang diciptakan oleh dia. Gimana kalau misalkan bisa begitu? Gue yakin orang akan merasa jauh lebih hidup, mungkin bisa berkontribusi kepada banyaknya penyakit hati belakangan ini di generasi kita atau di masyarakat. Mungkin bisa ngilangin kekhawatiran atau ketidakpuasan orang terhadap hal-hal yang mereka miliki belakangan ini. Gue nggak tahu, tapi kalau misalkan para pembuat karya ini bisa untuk membuat karyanya dirasakan oleh manusia dan mereka bisa merasa hidup dengan mereka melihat karyanya, itu bakal berkontribusi luar biasa banget. Dan Romo Mangun juga bilang di Wastu Citra, keindahan hanyalah cerlang dari kebenaran. Keindahan hanyalah cerlang kebenaran. Artinya keindahan itu sebetulnya produk dari kebenaran. Jadi yang dimaksud ini citra ini tuh nggak cuma tentang apa ya, nggak cuma tentang indah atau benar atau tadi secara psikologis atau secara ventilasi bangunan ini benar, tapi dia juga semuanya tuh nyatu, nggak cuma benar tapi juga indah. Dan keindahan hanyalah cerlang dari kebenaran. Artinya bangunan yang indah itu pasti bangunan itu benar, dan bangunan yang benar itu pasti bangunan itu indah itu. Nah sekarang bangunan yang benar itu kayak gimana? Gue sendiri juga masih mencari tahu. Tapi kalau dari pemikiran yang gue coba susun sendiri, kebenaran itu juga bisa diwakilkan oleh kebaikan. Jadi kayak ketika kita membuat karya, dan karya itu niatnya adalah untuk menolong orang-orang yang tidak punya rumah misalnya, itu adalah karya yang benar, dan itu adalah karya yang baik, dan pada akhirnya itu adalah karya yang juga indah. Tapi kan bisa juga ya bikin bangunan yang buat kebaikan, tapi emang bangunannya jelek aja gitu, nggak indah aja. Nah itu gue belum tahu rumusnya apa sih. Tapi ini adalah salah satu hal yang pengen banget gue explore, pengen banget gue coba terapkan kalau gue udah nemu rumusnya. Bagaimana menciptakan sebuah karya yang hidup. Apakah dengan memasukkan kehidupan ke dalam karya itu sendiri, atau apakah ada rumus tertentu yang dapat dipetik dari alam semesta yang bisa membuat karya-karya para seniman di luar sana itu menjadi terasa hidup. Dan ini salah satu hal yang cukup menantang di era teknologi, karena yang gue rasakan dan yang gue lihat adalah seringkali ketika teknologi itu perlahan mulai masuk ke dalam karya yang kita buat, itu dia kayak menarik ruh kemanusiaan dari karya itu sendiri. Nggak tahu kenapa, nggak tahu apakah karena manusia yang membuat karya itu menjadi tidak seterlibat itu lagi. Misalkan tadinya arsitek kalau mau ngebuat gambar, ngebuat denah, itu dia harus narik garis satu, dia ngerti setiap tarikan garisnya, dia ngerti setiap ukuran yang dia tarik. Tapi sekarang kayak kita bisa menyerahkan semua itu ke dalam komen komputer. Apakah ada keseriusan yang hilang di situ sehingga ruhnya juga perlahan ikut ketarik? Gue gak tahu. Tapi apakah bisa teknologi itu membantu kita
membuat karya lebih cepat, lebih akurat, tanpa harus menghilangkan ruh, tanpa harus menghilangkan rasa ya, sedikit pun. Apakah bisa? Gue gak tahu, tapi itu yang bakal gue explore.